Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada room meeting pada kesempatan kali ini untuk membahas materi terakhir di mata kuliah Auditing 2, yaitu mengenai manajemen audit. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Dinar Aulia, ada Fatin Aziza, saya sendiri, ada Jenisha Pusyama, dan Kisan Ilyas Baskara Saleh. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai program audit dalam manajemen audit yang akan disampaikan oleh saudari Dinar Aulia. Kepada Dinar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan yang pertama yaitu program audit dalam manajemen audit. Audit program adalah panduan bagi audit manajemen dan bersamaan dengan pengawasan audit untuk memastikan bahwa langkah-langkah audit yang sesuai telah dilakukan. Nah, ada langkah-langkah auditor tersebut, yaitu dirancang untuk mengumpulkan bukti audit dan memungkinkan audit manajemen untuk membuat laporan dan menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisasi dari aktivitas yang sedang direview. Nah, dalam pelaksanaan manajemen audit, auditor lebih banyak menggunakan program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban-jawaban kuesioner tersebut, setelah dikonfirmasikan dengan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara sampling dan diskusi dengan bagian yang terkait, auditor bisa menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisasi dari kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaan. Nah, di sini ada contoh kuesioner, ada kuesioner pemasaran dan kuesioner akuntansi. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada saudari Aulia atas pembahasannya. Kemudian pembahasan mengenai laporan mengenai manajemen audit akan disampaikan oleh saudara Kisan Ilyas Baskara Saleh. Kepada Kisan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Laporan mengenai manajemen audit. Laporan mengenai manajemen audit berisi temuan-temuan dan saran-saran perbaikan untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dan saran-saran tersebut. Dalam melaksanakan manajemen audit, auditor biasanya menemukan defisiensi finding yang merupakan mayor defisiensi finding maupun minor defisiensi finding. Finding atau temuan-temuan tersebut dicatat dalam list of finding yang nantinya akan ditelaah dan dipilih oleh audit supervisor untuk dimasukkan dalam laporan manajemen audit. Laporan manajemen audit berisi temuan-temuan dan saran-saran perbaikan untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dan saran tersebut. Terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada saudara Kisan Ilyas Baskara atas penjelasannya. Penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Zenisha Pusyama. Kepada Zenisha, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan audit staff, audit in charge, dan yang lainnya. Yang pertama yaitu kegiatan audit staff, yaitu selama pemeriksaan menemukan audit findings berupa minor deficiency dan maupun major deficiency finding yang dikumpulkan dalam list of audit findings. Kemudian yang selanjutnya, audit in charge, yaitu mereview list of audit findings dan memilih mana yang akan dimasukkan dalam konsep laporan. Yang selanjutnya, menyusun konsep laporan. Juga termasuk salah satu kegiatan dari audit supervisor, yaitu prinsip menyusun konsep laporan. Kemudian audit in charge memperbaiki konsep laporan yang sudah direview dan mendiskusikan poin-poin dalam konsep laporan dengan bagian-bagian yang bersangkutan. Kemudian ada lagi kegiatannya itu memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi dengan bagian yang bersangkutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Jenisya Pusyama atas penjelasannya. Nah, jadi itu ya teman-teman tadi pembahasan mengenai program audit dalam manajemen audit maupun laporan manajemen audit. Nah, sebelum saya membahas mengenai contoh dari laporan manajemen audit itu seperti apa, jadi program audit yang digunakan ialah bentuk kuesioner ya teman-teman yang tadi telah disampaikan oleh Dinar Aulia. Kuesioner tadi kan itu dikelompokkan gitu. Ada dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Tadi contohnya telah disampaikan dan tertera juga ya di PowerPoint. Nah, kemudian selanjutnya untuk contoh laporan manajemen audit. Yang pertama untuk strukturnya di sini ada nomor laporan tersebut, keterangan kantor akuntan publik, bulan dan tahun. Hal yaitu laporan hasil mengenai manajemen audit. Kemudian ada kaup laporan, itu ada kepada yang terhormat, siapa gitu, PT apa dan di mana. Mungkin isinya saya bacakan ya. Nah, bersama ini kami sampaikan laporan manajemen audit atas kegiatan PT apa tadi tahun berapa. Nah, pemeriksaan kami tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dan oleh karenanya kami tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan kami mencakup fungsi-fungsi penjualan, penagihan, akuntansi, keuangan, distribusi, pergudangan, dan personalia. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis atau kehematan dari kegiatan operasi perusahaan dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan yang ditemukan selama proses pemeriksaan atas pengendalian intern. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari ringkasan hasil pemeriksaan kami sampaikan dalam bentuk eksekutif summary di bagian 1, sedangkan temuan-temuan pemeriksaan dan rekomendasi kami sampaikan dalam daftar temuan pemeriksaan di bagian 3. Seandainya ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditindaklanjuti, kami dengan senang hati bersedia untuk melaksanakan hal tersebut. Selama melakukan manajemen audit ini, kami telah memperoleh bantuan, dukungan, dan kerjasama yang sangat baik dari direksi dan staf PT Mega Bottling, PT yang tadi di audit ya teman-teman. Kemudian ini keterangan kantor akuntan publik, Dr. Astrid Krisanti MM. Kemudian ada tanda tangan dan keterangan izin akuntan publik AP strip 241188. Nah, itulah mengenai laporan manajemen audit. Jadi manajemen audit ini tuh berupa temuan-temuan atau saran-saran perbaikan ya, semata-mata untuk menghasilkan efisiensi efektivitas dari perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut dapat mengambil keputusan yang baik untuk kemudian hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk diskusi terakhir pada
mata kuliah auditing 2. Sekian, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.